Selain MU, Ronaldo ternyata juga pernah ngambek di Juventus. Selain Manchester United, Juve ternyata juga pernah menjadi korban kemarahan Ronaldo. Mega bintang asal Portugal itu meninggalkan laga lebih awal ketika Setan Merah menjamu Tottenham dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Laga tersebut tersaji di Old Trafford pada Kamis 20 Oktober 2022. Di pertandingan itu, MU sukses mendulang kemenangan dengan skor 2-0 atas Tottenham. Namun seusai laga, Ronaldo menjadi pembicaraan hangat setelah meninggalkan rekan-rekan setimnya sebelum pertandingan berakhir. Sekitar menit ke-88, ia berjalan keluar ke arah lorong stadion dengan ekspresi wajah yang cukup frustasi. Hal itu diduga dikarenakan jagoan asal Portugal itu hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan dalam laga big match tersebut. Pelatih MU Erik ten Hag mengatakan bakal mengurus perilaku kurang menyenangkan dari anak buahnya tersebut. Akan tetapi ternyata pemain tersebut juga pernah melakukan hal yang sama saat masih berada di Bianconeri. Bahkan, dia 2 kali berperilaku kurang menghormati rekan-rekan setimnya itu. Dilansir dari Football Italia, kejadian pertama itu terjadi pada November 2019 ketika Juve menjamu AC Milan. Kala itu ia ditarik keluar pada menit ke-55 sang pelatih Maurizio Sarri untuk digantikan dengan Paulo Dybala yang kemudian tampil sebagai pahlawan kemenangan timnya. Kemudian 3 menit sebelum peluit panjang dibunyikan, mantan pemain Real Madrid tersebut meninggalkan Allianz Stadium. Sarri pun mengungkapkan saat itu Ronaldo marah karena ditarik keluar olehnya. Kemudian pada musim berikutnya, ia kembali melakukan hal yang sama saat Bianconeri melawan Inter Milan. Pelatihnya saat itu Andrea Pirlo menariknya dari lapangan pada menit ke-70. Kemudian tak lama berselang, peraih Liga gelar Ballon d'Or itu ngambek lagi. Dia keluar dari stadion sebelum laga berakhir dalam keadaan yang sangat frustasi. Bagaimana pendapat kalian? Allegri tegaskan Juve masih butuh Leonardo Bonucci. Massimiliano Allegri menegaskan Juve masih membutuhkan Leonardo Bonucci meski bek senior Italia itu dikabarkan ingin hengkang dari Stadion Allianz pada Januari nanti. Kabarnya keinginan Bonucci pergi dikarenakan hubungan yang memburuk dengan Allegri. Namun rumor itu segera dibantah keras oleh pelatih asal Italia itu. Leonardo adalah kapten tim, pemain dan kepribadian yang harus diatur seperti yang lainnya. Dia adalah pemain krusial meskipun dia bermain atau tidak. Ini adalah jalur umum yang melibatkan semua orang. Di usia 35, kamu tidak memiliki energi seperti ketika kamu 20. Itu benar setiap pemain mencapai umur tertentu. Saya cukup beruntung memiliki 6 bek dan saya bisa merotasi mereka. Saya senang dengan Leo. Dia pria bertanggung jawab dan menambah nilai, terlepas dia bermain atau tidak. Sebelumnya, menurut laporan Il Giorno, sempat muncul kabar tentang keretakan hubungan antara Allegri dan Bonucci yang memancing klub Liga Inggris Tottenham untuk menampung pemain berusia 35 tahun tersebut pada bursa transfer Januari mendatang. Pada musim ini, Bonucci telah mencatatkan 10 penampilan bersama Juve di berbagai ajang. Namun di pertandingan terakhir ketika menghadapi Torino, ia mulai dari bangku cadangan. Tercatat, Bonucci baru masuk ke lapangan menit ke-61 menggantikan bek asal Brasil, yakni Gleison Bremer. Pemain kelahiran 1 Mei 1987 itu tercatat telah membela Juve sejak 2010 dan sempat berlabuh ke AC Milan pada 2017. Bonucci kembali ke Juve pada 2018 dan tercatat telah menorehkan 486 penampilan serta menyumbang 36 gol di berbagai ajang untuk Bianconeri. Pogba dan Chiesa sudah latihan, manajer Juventus Allegri. Gila kalau ambil resiko mainkan mereka. Manajer Juventus Massimiliano Allegri mengatakan bahwa Federico Chiesa dan Paul Pogba tidak tersedia saat melawan Empoli walaupun sudah kembali untuk berlatih.
Federico Chiesa dan Pogba kembali berlatih di Continasa awal pekan ini, namun masih terlalu dini bagi mereka untuk terlibat dalam pertandingan kompetitif. Kami harus realistis, Chiesa berlatih dengan tim 2 kali, Pogba terlibat sebagian dan dia melakukan sesuatu dengan tim, tetapi tak terlalu banyak. Akan gila untuk mengambil resiko. Chiesa membuat beberapa kemajuan. Kami akan mengatur pertandingan persahabatan untuk mengujinya dan melihat bagaimana dia bergerak di lapangan, ujar Massimiliano Allegri yang dikutip Football Italia. Juve selanjutnya akan menjamu Empoli di Stadion Allianz. Setelah kemenangan pekan lalu di Derby della Mole melawan Torino, mereka akan mencari kemenangan kedua berturut-turut. Saya pikir itu pantas, tetapi untuk membuat kemenangan itu relevan, kami harus terus melakukan hal yang sama, ucap Allegri. Juve diketahui hanya memenangkan 2 dari 5 pertandingan Serie A sejauh ini dan telah mengumpulkan 16 poin di Serie A, 10 poin lebih sedikit dari sang pemimpin klasemen yakni Napoli. Tahun depan Juve fokus benahi pertahanan. Juve kemungkinan akan melakukan perombakan lagi tahun depan. Bahkan rencana itu dimulai sejak bursa transfer musim dingin nanti. Fokus utama Juve nantinya adalah pertahanan, khususnya sektor bek tengah, dan satu nama kembali masuk dalam daftar incaran. Laporan Gazzetta dello Sport adalah Strahinja Pavlovic yang dibidik. Paling telat pemain asal Serbia itu akan digait pada Juli 2023. Pavlovic akan disiapkan menjadi pengganti Bonucci yang sudah menua dikarenakan tergerus oleh usia. Hanya saja untuk melabuhkan Pavlovic juga tidak akan mudah. Juve harus mempersiapkan dana sekurang-kurangnya 25 juta euro. Kontraknya sendiri bersama klubnya sekarang Salzburg masih sampai 2027. Maka agak sulit memang untuk menekan agar sang defender dilepas. Tadinya Juve mau mendatangkan Pavlovic pada awal tahun depan. Hanya saja kota pemain non Uni Eropa sudah terisi oleh Leonardo Paredes dan juga Filip Kostic, jadi mau tak mau Juve harus mengalihkan rencana hingga 6 bulan berselang. Di Juve, Pavlovic kemungkinan akan merasa nyaman sebab ada rekan senegaranya yang bisa membantu untuk cepat beradaptasi nanti, yakni Kostic serta Dusan Vlahovic.